Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tugas manajemen strategi kali ini saya akan mempresentasikan tentang critical review, strategi manajemen, dan strategi leader. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Aldin, NIM 19112807. Oke, untuk pendahuluan pertama, untuk judul sendiri di sini tulisan yang akan saya bahas tentang critical review, jurnal strategi manajemen dan strategi leadership dengan judul Dua Sisi Mata Uang, Kemampuan untuk Hadapi Tantangan Perubahan Lingkungan yang Drastis. Untuk penulis sendiri, di sini jurnal ini dituliskan oleh Son Wanjial, jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Bina Nusantara University. Selanjutnya, untuk latar belakang dari jurnal ini sendiri, jurnal ini menyampaikan tentang pokok tema pembahasan tentang perubahan lingkungan yang memaksa pemimpin untuk memiliki kemampuan strategik dan perilaku kepemimpinan untuk mengantisipasi semua perubahan yang terjadi pada perusahaan. Dalam jurnal ini juga penulis menyampaikan bahwa pemimpin harus bertanggung jawab terhadap lingkungan organisasi yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Untuk ringkasan sendiri, yang pertama di sini adalah latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah, yang pertama, perubahan lingkungan yang cepat dan drastik telah memaksa seseorang memimpin untuk memiliki kemampuan strategik dan perilaku kepemimpinan yang lebih dari biasa agar mampu mengantisipasi semua perubahan tersebut. Di sini, pemimpin harus bertanggung jawab terhadap lingkungan organisasi yang dipimpinnya karena dapat mengimplementasi rencana yang bagus. Selanjutnya, untuk beberapa masalah implementasi rencana yang dapat terjadi antara lain, yang pertama yaitu pelaksanaan implementasi memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Terus yang kedua, munculnya masalah penting secara tidak terduga. Terus yang ketiga, kegiatan yang tidak bisa dikoordinasi dengan efektif. Yang keempat, sistem informasi yang lemah dalam mengawasi kegiatan-kegiatan implementasi. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan manajer dalam kepemimpinan dan memberikan arahan. Selanjutnya, untuk sejarah strategic manajemen, itu yang pertama ada budget dan financial control atau fase 1, di mana di fase 1 ini menggunakan model yang masih sederhana dan mudah dan hanya dipakai untuk menggunakan dalam bentuk laporan keuangan biasa, seperti laporan keuangan akuntansi, income statement pemasukan, dan biaya dan profit gitu. Terus yang kedua ada long term plan atau fase 2, di mana di fase ini perubahan ditandai dengan adanya perekonomian yang menurun, kemajuan teknologi yang ditemukannya transistor, konsumen semakin kritis dan rewel, maksudnya produk-produk buatan Jepang. Terus yang ketiga, untuk bisnis strategic planning atau fase 3, itu di mana tahap fase ini banyak muncul istilah sekarang yaitu strategic management seperti mission, SBU, strategic business unit, analysis SWOT, BCG, dan General Electric atau GE. Terus yang keempat, ada corporate strategic planning atau fase keempat, di mana fase ini munculnya istilah what do we want to become. Pada fase ini juga baru berada dalam tahap perumusan atau strategik formulasi. Terus yang kelima, strategik manajemen fase 5, yaitu tahap di mana fase ini melihat hubungan langsung antara manajemen dengan kepemimpinan. Terus untuk realitas baru untuk organisasi hari ini, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Center for Creative Leadership, 84% dari pemimpin yang disurvei mengatakan definisi kepemimpinan efektif telah berubah secara signifikan dalam beberapa tahun pertama abad ke-21. Terus yang selanjutnya, the new reality for leadership. Nah, dapat dilihat di tabel ini adalah tabel paradigma lama dan baru tentang kepemimpinan, di mana paradigma yang lama itu ada terdapat stability, control, compensation, uniformity, self-centered, dan hero. Dan di mana new paradigma untuk sekarang itu ada change atau krisis MGT, terus empowerment, collaboration,
diversity, high purpose, dan humble. Nah, di sini untuk stabilitas sendiri, di mana membahas tentang manajemen krisis dan perubahan, di mana pemimpin harus mampu menjaga stabilitas dengan era sekarang agar di mana ketika perusahaan bisa stabil. Terus yang kedua, itu ada kontrol atau pemberdayaan, di mana ini adalah hal yang dibutuhkan organisasi supaya berfungsi secara efektif dan efisien untuk perusahaan. Gitu. Terus yang ketiga ada kompetisi atau kolaborasi. Kompetisi kolaborasi, di mana di sini menentukan batas-batas antara departemen dan membantu untuk menyebarkan pengetahuan dan informasi di seluruh organisasi. Terus yang keempat ada keragaman, di mana di sini pemimpin harus dapat berpikir dan bertindak menggabungkan spesialisasi yang mirip dalam satu departemen yang ada. Terus yang kelima ada self-centered high purpose, di mana di sini sebuah pemimpin dituntut untuk lebih mementingkan moral dan etika dan bertanggung jawab dan memiliki integritas yang ada di dalam diri seorang pemimpin. Terus yang keenam ada hero rendah diri, di mana di sini pemimpin harus bisa berdiri di belakang layar, lebih mementingkan kesuksesan tim dibanding pribadi dan lebih bertanggung jawab gitu. Oke, di sini ada strategi leadership, di mana ini adalah kemampuan untuk mengantisipasi dan membayangkan masa depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis, dan bekerja dengan orang lain untuk melakukan perubahan yang akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Selanjutnya untuk diskusi. Nah, untuk diskusi sendiri di sini saya menggunakan opini saya pribadi sendiri, di mana di dalam jurnal ini ada sebuah cantuman di dalam paradigma yang dicantumkan oleh penulis. Beberapa poin tersebut terdapat hal yang membedakan dengan zaman sekarang gitu. Artinya berdasarkan jurnal ini ada beberapa hal yang sebenarnya itu beberapa poin di tabel paradigma tadi kita bahas itu agak sedikit berbeda dengan paradigma di tahun sekarang gitu. Nah, menurut saya dengan tabel paradigma tersebut saya kurang setuju, karena di dalam jurnal ini informasi yang diberikan hanya seputar sebatas sejarah saja, tetapi dengan survei dan tabel paradigma yang diberikan bisa saja mengalami perubahan di masa mendatang. Seharusnya jurnal ini disesuaikan dengan perubahan zaman, apalagi strategi manajemen ini membahas tentang perubahan situasi dalam waktu gitu. Jadi di dalam jurnal ini membahas tentang perubahan lingkungan, di mana seorang pemimpin harus mengikuti perubahan lingkungan untuk menciptakan lingkungan organisasi yang tetap aman, dan juga perubahan bisnis, di mana pemimpin harus bisa mengetahui situasi tersebut gitu. Terus untuk kesimpulan dari critical review ini membahas tentang strategi manajemen dan strategi leadership dengan judul 2 sisi mata uang kemampuan untuk hadapi tantangan perubahan yang drastis. Hasil yang dibahas dalam review ini adalah meliputi latar belakang pemilihan sebagai pokok pembahasan secara strategi manajemen, beberapa argumen dan poin tentang antisipasi yang harus diimplementasikan pemimpin dalam menjalankan organisasi, serta opini yang dapat diberikan dan hasil argumen penulis dalam review jurnal tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya tentang critical review dari tugas manajemen strategi. Bila ada kesalahan dan salah kata yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.